Seorang majikan, sebut saja Bu Salma, dia berpesan kepada ART-nya, "Dah, itu piring sama gelas nanti kau cuci ya. Aku mau pergi keluar dulu. Kau jangan pulang dulu. Pulangnya nanti nunggu aku balik." Begitu pesannya. "Baik Nyonya, tapi maaf, kalau boleh tahu pulangnya jam berapa Nyonya?" tanya ART-nya, sebut saja Bi Indah. Pasalnya dia juga harus memasak untuk makan anaknya di rumah. Jadi Bu Indah ini nggak nginep ya, dia pulang pergi gitu. "Ya itu bukan urusanmu, kau tinggal tunggu aja di rumah, jangan banyak nanya. Apa mau aku pecat?" ucap Bu Salma yang kesal. Iya Nyonya, baik, maaf Nyonya," jawab Bi Indah mengalah. Bu Salma pun kemudian melenggang pergi, meninggalkan Bi Indah begitu saja. Dia pergi dengan menggunakan mobilnya. Ya, begitulah Bi Indah yang bekerja sebagai pembantu di rumah Bu Salma demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun Bu Salma ini selalu bersikap semena-mena pada Bi Indah, bahkan terkesan merendahkan Bi Indah. Bu Salma yang merasa punya harta bergelimang dan tentunya pasti kaya raya dengan hartanya itu, dia memandang remeh pada Bi Indah. Bahkan tak pernah sekalipun terucap kata maaf ataupun tolong saat mau menyuruh Bi Indah, apalagi mengucapkan terima kasih. Boro-boro. Bi Indah mencoba bersabar. Hal itu demi dirinya mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan seperti yang terjadi hari ini, Bi Indah yang aslinya sudah pulang pukul 3 sore, harusnya pulang nih jam 3. Namun karena menunggu Bu Salma pulang dulu, mungkin dia akan pulang telat. Berbeda dengan Pak Dirga, yakni suaminya Bu Salma. Dia memang seorang pengusaha kantoran dan jarang sekali di rumah karena harus keluar kota. Namun Pak Dirga masih menghormati Bi Indah daripada Bu Salma. Akan tetapi karena jarang di rumah, ya jadilah Bu Salma yang selalu menginjak-injak Bi Indah. Akhirnya Bi Indah pun memunguti piring dan gelas kotor yang berserakan di meja. Itu adalah bekas kumpul-kumpul teman Bu Salma tadi. Dia membawanya ke dapur lantas mencucinya. Dan berhubung pekerjaan rumah sudah selesai, Bi Indah mutusin untuk rehat di halaman belakang sambil menyeruput teh buatannya sendiri. Namun baru saja dia rehat, Silvi, anaknya Pak Dirga dan Bu Salma, baru saja pulang dan dia datang bersama kawan sekolahnya. Silvi berseru dari ruang depan, "Pembantu, cepat kesini!" ucap Silvi tak sopan. Ya, begitulah sifat Silvi dan Bu Salma. Memang tak jauh berbeda. Silvi yang lahir dari orang yang berada dan selalu dimanjakan, berdampak pada sikapnya yang kurang sopan itu. Apalagi panutan yang dia tiru adalah Bu Salma, yang juga bersikap seperti itu. Bi Indah pun bergegas menghampiri Silvi, dan Silvi langsung berucap, "Lama banget sih, niat kerja nggak? Buatin jus jeruk buat kami, buruan, gak pakai lama. Kulaporin ke mama, baru tahu rasa kamu," ancam Silvi dengan diiringi tawaan teman-temannya. "Baik non." Dan setelahnya Bi Indah pun buru-buru bergegas ke dapur dan membuatkan pesanan yang Silvi minta. Bi Indah setiap hari harus bersabar mendengar kata-kata yang menyakitkan itu dari majikannya sendiri. Setelahnya, Bi Indah pun mengantarkan jus ke Silvi dan teman-temannya dan kembali lagi ke halaman belakang. "Ini non silahkan," sambil meletakkan beberapa minuman dan camilannya. "Ya udah sana, pergi cepet." Segera Bi In pun bergegas pergi ke halaman belakang rumah. Sementara di ruang depan, kawan Silvi berucap, Itu ibunya si Manto kan? Bener gak sih?" "Iya, kamu bener. Dia emang jadi pembokat di rumahku. Anak sama orang tuanya sama-sama kucel," timpal Silvi. "Lagian kenapa sih guru-guru pada demen sama si Manto, bahkan sampai memujinya? Padahal kan penampilannya kucel begitu," timbal Silvi lagi. Manto ini adalah anaknya Bi Indah yang ternyata satu kelas dengan Silvi. Meskipun Manto ini anak dari keluarga biasa, dia bertekad belajar tekun dan menjadi murid yang terpintar. Bukan hanya sekelas, namun dia paling tinggi nilainya di angkatan tahunnya saat itu. Memang Manto ini berniat untuk mendapatkan beasiswa agar bisa kuliah tanpa membebankan orang tuanya. Dan karena kepintarannya itulah, Silvi iri dengan Manto yang selalu dipuji-puji guru. Singkat waktu, menjelang maghrib, Bu Salma baru saja pulang.
bersamaan dengan pulangnya teman-teman Sylvie. Ruang depan pun berantakan lagi, bekas sisa makanan Sylvie dan kawan-kawannya. Bi Indah yang semestinya sudah pulang, dia malah disuruh bebenah lagi dan cuci-cuci lagi. Dia pun terpaksa melakukannya. Namun bukannya Sylvie yang diperingatin, malah Bu Salma ini menyalahkan Bi Indah karena rumah makin kotor. Padahal itu jelas-jelas ulah anak sendiri. Duh, kamu ini gimana sih, Bi? Masa rumah kotor berantakan banget dari tadi, ngapain? Biin yang sudah lelah sekali sebenarnya dia mencoba tetap kuat membersihkan ruangan itu yang kotor dan berserakan. Dia tetap sabar dan mencoba ikhlas dengan perlakuan majikannya itu. Singkatnya, usai selesai, Bi Indah pun akhirnya baru bisa pulang usai ba'da maghrib. Maaf Nyonya, saya permisi pulang. Semuanya sudah saya bereskan Nyonya. Ya sudah sana. Akhirnya Bi Indah pun beranjak pulang ke rumah. Benar-benar Bu Salma tidak ada etikanya sama sekali, tidak mengucapkan terima kasih atau apa gitu sama sekali. Jarak rumahnya memang tak terlalu jauh, hanya beda RT saja. Dan Bi Indah hanya naik sepeda untuk bolak-balik. Biin mengayuh sepedanya dengan tergesa-gesa karena dia ingin cepat sampai di rumah. Setibanya di rumah, dia mendapati Manto sudah nunggu di depan teras rumah sederhananya. Manto khawatir pada ibunya karena baru pulang jam segini. Bi Indah pun menyampaikan maaf karena dia tidak bisa memasak untuk makan Manto nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja Bu? Kok jam segini baru pulang? Gak kayak biasanya? Tanya Manto cemas. Oh ya Ibu, sudah makan belum? Tanya Manto. Sudah Nak, tadi di sana. Tadi memang sebelum Bu Salma pulang, Bi Indah makan terlebih dahulu. Itu pun makanan sisa makanan majikannya yang tadi siang. Daripada mubazir dibuang, Manto pun tidak masalah karena dirinya sudah beli makanan tadi sepulang kerja. Memang meskipun masih sekolah SMP, Manto sepulang sekolah lanjut kerja sampingan di warung bakso milik Pak Haji Oka. Hitung-hitung untuk uang jajannya. Dan kebetulan Haji Oka mau menerima Manto kerja paruh waktu. Akhirnya malam itu Manto dan Bi Indah makan bersama seadanya. Mereka hanya tinggal berdua di rumah karena ayahnya sudah meninggal sejak lama. Setelahnya Bu Indah pun mengajak Manto masuk ke dalam rumah. Ayo Nak, masuk. Ibu tak mandi dulu ya. Iya Bu. Akhirnya Bu Indah pun beranjak pergi ke kamar mandi. Sementara Manto duduk di ruang tengah sambil nonton TV dan merebahkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Bu Indah yang sudah selesai mandi langsung menghampiri Manto yang ada di ruang TV. Bu Indah pun duduk di sampingnya. Manto yang sedang rebahan langsung beralih duduk. Malam itu Manto berucap pada Bu Indah. Dia menyuruh Bu Indah untuk berhenti kerja saja di rumahnya Bu Salma. Manto tahu pasti Bu Indah dilakukan tak baik-baik di sana. Karena Manto juga tahu gimana sikap Sylvie yang selalu ngatain Manto di sekolah. Namun Manto mencoba sabar dan tidak meladeninya. Meskipun dia dikatai sebagai anak pembantu. Bu, gimana kalau Ibu berhenti kerja di rumahnya Bu Salma saja? Aku tahu Bu, Ibu pasti di sana dilakukan tidak baik, ucap Manto. Namun saat itu Bu Indah menggeleng pelan. Katanya dia masih mampu bekerja di sana. Tapi Manto tetap nawarin untuk keluar saja dan mending bikin usaha jualan sendiri, biar nanti Manto yang bantu juga. Namun Bu Indah masih kekeh menolak. Akhirnya Manto pun mengalah. Tapi dia bilang pada Bu Indah, jika suatu saat Bu Indah mau jualan sendiri, Manto bakalan langsung bantu dagang. Meskipun nanti dia harus berhenti kerja di tempat Haji Oka. Sudah Nak, kamu jangan khawatir. Ibu gak apa-apa. Ibu masih mampu bekerja di sana. Yakin Ibu gak mau keluar dari sana Bu? Mending Ibu bikin usaha jualan sendiri aja, biar nanti aku yang bantu juga. Tidak Nak, lagian Ibu belum pengen mengundurkan diri. Nanti kalau sudah saatnya mungkin Ibu akan berhenti bekerja di sana. Ya udah Bu, gak apa-apa. Tapi nanti kalau Ibu mau jualan sendiri, aku bakalan bantu dagang kok Bu. Iya Nak, kita istirahat saja yuk Nak, Ibu capek. Iya Bu, aku juga capek. Karena malam sudah mulai larut, akhirnya mereka beranjak tidur. Dan ternyata selama ini Manto diam-diam sudah ngumpulin uang hasil kerjanya di celengan. Dan rencananya dia akan gunakan untuk usaha sendiri dengan ibunya nanti. Esok harinya, Bu Indah dan Manto sudah bangun. Dan mereka langsung sarapan bersama. Sebelumnya Manto juga siap-siap dengan seragam sekolahnya. Saat itu Bu Indah sarapannya buru-buru karena takut terlambat.
Bu, kenapa buru-buru banget? Setelah selesai sarapan, Bu Indah pun beranjak pamitan dengan Manto untuk berangkat dulu. Ibu berangkat kerja dulu ya nak, ini uang sakunya buat kamu. Nggak usah Bu, aku sudah ada. Selama ini Manto memang selalu menolak kalau diberikan uang saku oleh Bu Indah, karena dia sudah punya uang sendiri dan tidak mau merepotkan ibunya. Tapi Bu Indah tetap maksa, akhirnya Manto pun menerima dan uang itu nantinya dia tabung. Manto memang selalu bangun awal dan berangkat sekolah pagi sekali karena dia jalan kaki ke sekolah. Berbeda dengan Silvi yang santai karena dia diantarkan oleh sopir pribadi. Bu Indah pun segera berangkat ke rumahnya Bu Salma dengan mengayuh sepedanya buru-buru. Bu Indah sudah berangkat ke rumah Bu Salma pagi-pagi dan mulai bersih-bersih rumah. Waktu itu saat Bu Indah sedang menyapu dalam rumah, Bu Indah tak sengaja melihat Silvi yang diam-diam mengambil uang di dalam tas Bu Salma yang tergeletak di ruang depan. Bu Indah sekilas melihat Silvi mengambil beberapa lembar uang merah yang entah itu berapa. Intinya Silvi ini mencuri uang milik ibunya sendiri. Dan Silvi langsung pergi ke sekolah begitu saja. Sementara Bu Salma saat itu masih tidur lelap dan dia baru bangun nanti siang pas anaknya baru pulang. Memang dia ini pemalas. Sementara di sekolah, pas jam istirahat, Silvi yang haus akan pujian, dia mengajak semua murid di kelasnya untuk ke kantin dan berkata akan mentraktir semuanya, kecuali Manto. Dia dilarang ikut. Mendengar itu Manto pun terdiam dan tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena memang dirinya di sekolah juga jarang jajan karena uangnya dia tabung. Manto pun saat itu tak masalah akan hal itu. Dia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Namun untungnya kawan sebangku Manto yaitu Abel tak mau ke kantin. Dia lebih memilih sama Manto saja di dalam kelas. Sepeninggal Silvi dan murid-murid lain, Abel saat itu berujar pada Manto. Dia heran, dari mana Silvi bisa dapat uang banyak? Namun Manto hanya berpikir, mungkin dia minta dari orang tuanya, karena secara kan dia anak orang kaya. Akan tetapi Abel merasa tetap curiga, karena pasalnya gak mungkin uang saku Silvi sebanyak gitu kan? Namun Manto tidak terlalu peduli dan tidak memikirkan hal yang gak penting baginya. Ya jangan heran Bel, mungkin dia minta orang tuanya, kan dia anak orang kaya, kata Manto. Ya, tapi kan walaupun anak orang kaya gak mungkin uang sakunya dia sebanyak itu toh. Udah, biarin aja Bel, gak usah dipikirin, gak penting juga. Iya juga sih. Siang harinya, ternyata Pak Dirga pulang ke rumah. Dia meminta tolong kepada Bi Indah untuk dimasakin mie spaghetti yang sudah biasa di stok di rumah. Bi Indah pun bergegas menuju ke dapur dan menyiapkan permintaannya Pak Dirga. Bersamaan dengan itu Bu Salma yang sudah bangun, dia mengambil tas yang ketinggalan di ruang depan. Namun Bu Salma terbelalak kaget saat dia melihat tasnya yang terbuka dan sudah hilang uang sekitar 2 juta. Bu Salma pun langsung suudzon dan menuduh Biin. Dia berteriak memanggil Biin. Biin pun terpaksa mematikan kompornya, padahal belum matang. Biin, sini Bi, cepat, teriaknya. Iya nyonya, sebentar. Biin pun berlari terbirit-birit menghampiri Bu Salma di ruang depan. Ada apa nyonya? Setibanya Biin dia langsung dituduh sama Bu Salma dengan nada marahnya. Biin, kau tadi pagi bersih-bersih dan nyapu di sini kan? Tanya Bu Salma. Iya nyonya, kenapa ya memangnya? Pakai nanya kenapa? Nih lihat, tasku terbuka dan uangku hilang 2 juta. Pasti kau kan pencurinya, ngaku lu. Bukan nyonya, sumpah bukan saya pelakunya. Pak Dirga yang mendengar keributan akhirnya menghampiri mereka. Bu Salma kemudian malah berkata pada Pak Dirga seakan menyudutkan bahwa Biin lah pelakunya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Pak Dirga. Ini loh Pak, duitnya ibu hilang 2 juta. Di rumah kan ada Biin saja. Pasti dia yang sudah ngambil. Namun Pak Dirga tak langsung percaya. Dia bertanya pelan pada Biin, apakah yang dikatakan Bu Salma itu benar? Bi, apa benar Biin yang dikatakan sama nyonya ini Bi? Tanya Pak Dirga. Biin pun langsung bersumpah bahwa dia bukan pelakunya. Saya berani bersumpah Tuhan, bukan saya pelakunya. Saya tak berani melakukan hal itu. Tapi, ucap Biin berhenti, dia ragu untuk melanjutkannya. Tapi apa Bi? Tanya Pak Dirga pelan. Tapi tadi pagi sebenarnya saya sempat lihat non Silvi. Pas mau berangkat sekolah dia diam-diam mengambil uang dari dalam tas nyonya. Ucap Biin yang akhirnya membeberkan apa yang dilihatnya. Enak saja kau menuduh anakku.
Emang dasarnya orang miskin, sudah salah gak mau ngaku. Kulaporkan ke polisi baru tahu rasa kau. Ancam Bu Salma yang tak terima anaknya dituduh. Namun saat itu Pak Dirga menenangkan suasana dan menunggu Silvi pulang saja untuk ditanyakan kebenarannya. Sudah Bu, jangan gegabah. Kita tunggu Silvi pulang saja. Paling sebentar lagi pulang. Kita tanyakan nanti kebenarannya bagaimana. Akhirnya saat itu Biin pun kembali membuatkan spagetinya sambil menunggu Silvi pulang. Pak Dirga pun makan dulu dengan Bu Salma. Singkatnya, usai Silvi pulang, dia pun langsung ditanyai oleh mereka bertiga. Silvi gak mau ngaku dan malah nyalahin Bi Indah balik. Silvi, sini kamu duduk dulu. Ada apa sih Pak? Jawabnya sambil duduk di meja makan. Sil, kamu jujur ya. Tadi pagi apa bener kamu yang sudah ngambil uangnya Mama 2 juta di tas? Soalnya Biin lihat kamu katanya ambil uang Mama diam-diam. Tanya Pak Dirga. Enak saja Bibi nyalain aku. Mana mungkin aku mau ambil uang milik Mama. Aku kan tinggal minta Mama Papa saja kan langsung dikasih. Ngapain nyuri-nyuri segala? Dasar Bibi ini pembantu gak tahu diri. Ucap Silvi mengelak. Mendengar ucapan anaknya Bu Salma pun malah menimpali dan berkata pada Pak Dirga. Pak, pokoknya Mama gak mau tahu. Mending pecat Biin sekarang juga atau kulaporkan dia ke polisi. Ancam Bu Salma. Akhirnya Pak Dirga yang tak mau membebankan Biin, dia memilih untuk menyuruh Biin berhenti bekerja saja. Dan Biin pun memaklumi kata Pak Dirga yang masih bersimpati padanya. Biin, untuk meluruskan ini semua, dan saya tidak mau membebankan Biin, jadi lebih baik mulai sekarang Biin berhenti bekerja dulu saja ya Bi. Iya Tuhan, saya paham itu. Saya nggak apa-apa. Tapi yang jelas sumpah bukan saya yang mengambil uang itu Pak. Bu Salma kemudian berucap lagi. Gaji bulan ini takkan kuberikan. Kuanggap lunas karena kau telah mencuri uangku. Ucap Bu Salma lalu melenggang pergi dengan Silvi. Namun untungnya Pak Dirga baik hati dan dia memberikan uang pesangon buat Bi Indah. Bi, maaf ya. Mungkin ini memang keputusan yang terbaik. Terlepas dari benar atau tidaknya Bibi mencuri uang, saya tidak tahu. Tapi daripada Bibi mendapat masalah yang lebih dari istri saya, lebih baik Bibi berhenti saja ya Bi. Sekali lagi maaf Bi. Baik Tuhan, terima kasih masih peduli dengan saya Tuhan. Tapi sekali lagi jujur, bukan saya Tuhan pelakunya. Ya sudah Tuhan, terima kasih atas segalanya selama ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bi. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bi. Biin pun bergegas pulang ke rumah dengan mengayuh sepedanya di bawah terik sinar matahari siang itu yang sangat panas dan menyengat sekali, dan dicampur dengan perasaan yang sedih, sakit hati, dan lainnya. Dia mengayuh sepeda semakin cepat karena Bu Indah ingin segera cepat sampai di rumah. Setibanya Bu Indah di rumah, dia segera masuk ke kamarnya dan menangis di sana. Dia benar-benar meluapkan rasa sakitnya itu. Beberapa saat setelahnya, Manto baru saja pulang dan dia terkejut saat melewati pintu depan kamar ibunya karena dia mendengar ada suara isak tangis. Loh, kok tumben ibu sudah pulang? Gumamnya. Assalamualaikum Bu. Saat Manto pulang dan masuk ke dalam rumah, dia tidak mendengarkan salam balik dari ibunya. Padahal saat itu Manto melihat sepeda ibunya sudah ada di depan halaman rumah. Manto pun mengetuk pintu, kemudian masuk ke dalam. Dia langsung menghampiri ibunya yang kelihatan sembab dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tok 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 tok. Bu. Loh, ibu kenapa? Ibu nangis. Kok matanya sembab? Ibu sudah pulang jam segini. Ada apa Bu sebenarnya? Cerita sama aku Bu, cecar Manto. Bu Indah hanya menjelaskan singkat kalau dirinya sudah tidak kerja lagi di rumah Bu Salma dan dia sudah dipecat karena dituduh mencuri. Baru tadi ibu dipecat Nak, karena ibu dituduh mencuri uangnya Bu Salma. Padahal ibu sudah bersumpah kalau bukan ibu yang mencuri. Tapi ibu tetap dipecat dan ibu gak digaji Nak. Katanya buat ganti uang yang sudah dicuri ibu. Astagfirullahaladzim. Tega banget Bu. Bu Salma, itu tega banget. Aku percaya sama ibu kalau ibu gak mungkin mencuri. Manto marah mendengar penuturan Bu Indah.
Dia tak percaya kalau ibunya itu yang mencuri. Dia menduga kalau pasti ibunya dipermainkan di sana. Namun Manto tak ingin memperkeruh keadaan. Dia memilih menenangkan ibunya dulu dan menjaga ibunya untuk buka usaha sendiri. Sudah Bu, Ibu nggak usah sedih lagi ya. Nanti lebih baik Ibu buka usaha sendiri saja. Bentar Bu. Manto kemudian beranjak sebentar dan kembali lagi dan memberitahukan tabungannya selama ini. Manto mengajak Bu Indah untuk buka warung saja. Toh Bu Indah masakannya juga enak. Bu Indah pun akhirnya mulai sedikit tenang. Dan akhirnya dia akan melakukan apa yang disarankan anaknya itu. Ini Bu, aku sudah ada tabungan. Selama ini aku nabung dan uang ini nanti bisa dipakai untuk buka warung saja Bu. Lagian masakan Ibu kan enak. Nanti orang-orang pasti suka sama masakan Ibu. Masya Allah Nak, Ibu gak nyangka kamu nabung ternyata selama ini. Iya Nak, Ibu setuju kalau begitu. Makasih banyak ya Nak. Iya Bu, sama-sama. Ya udah besok aku mau minta tolong tukang buatin warung ya Bu. Iya Nak. Kamu mau makan apa? Biar Ibu masakin ya. Ibu juga belum makan. Terserah Ibu saja Bu. Akhirnya saat itu Bu Indah sudah tidak sedih lagi. Dia sudah lebih tenang dan dia segera beranjak ke dapur untuk memasak buat makan siang mereka berdua. Beberapa saat kemudian Bu Indah sudah selesai masaknya dan mereka makan siang bersama. Saat itu Bu Indah masaknya tumis kangkung dan tempe goreng pakai sambal saja. Tapi meskipun begitu, menurut mereka sudah sangat enak dan sedap sekali. Esok harinya, Manto meminta bantuan tukang untuk membuat warung makan ala kadarnya dulu di depan halaman. Sementara Bu Indah ke pasar belanja bahan-bahan. Karena kebetulan hari Minggu, Manto di rumah dan dia memikirkan ide lain. Mungkin nanti dia juga sambil jualan es apa gitu di samping warung makannya itu. 5 hari kemudian warung pun jadi. Manto dan Bu Indah mulai jualan hari itu. Tapi Manto akan bantu sepulang sekolahnya. Alhamdulillah Bu Indah mulai sedikit melupakan sedihnya. Manto juga sudah izin resign dari Haji Oka. Dan Haji Oka membolehkannya dan bahkan mendoakan Manto supaya warungnya bisa laris. Dan alhamdulillahnya hari pertama Bu Indah buka warung, beberapa warga antusias berdatangan ke situ dan mereka pada suka. Sementara Manto saat itu ketika di sekolah, dia tak sengaja mendapati Silvi dan kawan-kawannya sedang duduk santai di dekat gudang sambil makan. Manto sembunyi dan tak sengaja mendengar percakapan mereka. Saat itu Silvi tertawa puas pada temannya. Kalau Bu Indah yang kerja di rumahnya sudah diusir. Dia dituduh mencuri. Padahal Silvilah yang mencuri uangnya ibunya sendiri. Dan temannya pada tertawa mendengar cerita Silvi yang bangga dengan kelakuan negatifnya itu. Manto marah, muak dan benci dengan Silvi yang ternyata menjadi biang masalah Bu Indah yang sampai sedih berlarut-larut. Dia akan membalasnya, namun tidak sekarang. Karena marah sesaat hanya akan membuat penyesalan. Dia punya ide yang lebih kejam untuk balas majikan dan anaknya yang bangsat itu. Siangnya, sepulang sekolah Manto kemudian bantu-bantu di warung. Lalu dirinya juga jaga lapak jualan es kelapa muda. Banyak warga yang antusias membeli dagangan ibunya dan dirinya. Dan alhamdulillah mereka untung banyak. Berhari-hari setelahnya, dagangan mereka tambah laris manis. Dan Bu Indah bersyukur karena usul Manto ternyata berhasil. Singkat waktu, suatu hari Manto memutuskan untuk menyelesaikan dendamnya. Dia pergi menuju ke sebuah tempat yang letaknya lumayan jauh dan dekat dengan hutan. Setibanya di rumah tua yang hanya berdiri sendiri di situ, Manto pun mengetuk pintu rumahnya. Dan muncullah kakek tua bernama Mbah Dodok, yang ternyata adalah seorang dukun. Kakek tua itu menatap dengan seksama kedatangannya Manto yang masih bocah itu. Ada apa bocah kau datang ke sini? Saya mau menyantet seorang, Mbah. Anak baru kemarin sore sudah tahu santet. Ya sudah, ayo masuk. Akhirnya Manto dan Mbah Dodok pun masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Manto menuturkan hendak menyantet seseorang. Dan itu adalah ibu dan anaknya, Bu Salma dan Silvi. Ya, mereka berdua. Mbah Dodok yang mendengarkan penjelasan Manto pun mengerti. Pak Dirga tidak termasuk
karena kata ibunya Pak Dirga justru baik pada ibunya. Manto meminta membuat Bu Salma cacat permanen dan Silvi agar mengakui kesalahannya. Usai sepakat dengan harga, Mbak Dodo pun melakukan ritualnya. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan. Kemudian Mbak Dodo pun mulai beraksi, membakar kemenyan dan mulai membacakan mantra. Mbak Dodo akan membuat Bu Salma alami cacat lumpuh permanen. Sementara Silvi akan dibuat stres dengan teror sampai dirinya mau mengakui kesalahannya. Setelahnya Mbak Dodo mengambil boneka pocongan dan diasapkan di atas kemenyan. Setelahnya boneka itu diikat kencang dengan tali sambil ditusuk-tusuk dengan jarum pada bagian kaki boneka itu, sembari Mbak Dodo merapalkan mantra dan menyebutkan nama Bu Salma. Manto yang melihat itu merinding, tapi dia mencoba melawan rasa takutnya, kalah dengan rasa dendamnya. Sesaat kemudian hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual dan membuat hawa dingin. Setelahnya terlihat sebuah bayangan hitam di hadapan Manto, dan bayangan hitam itu masuk ke dalam boneka pocongan itu. Kemudian lanjut ritual untuk Silvi. Kali ini Mbak Dodo mengambil boneka jerami dibakar di atas kemenyan sambil dibacakan mantra dan disebut nama Silvi. Sesaatnya Manto melihat ada asap hitam yang masuk ke dalam boneka jerami yang terbakar itu, dan Mbak Dodo berkomunikasi dengan asap hitam yang masuk itu. Namun Manto tidak tahu apa yang dibicarakannya. Dia hanya gemetaran dan merinding melihatnya. Ritual sudah selesai. Sekarang kamu pulang saja dan tunggu hasilnya. Baik Mbah, terima kasih banyak. Beberapa hari setelahnya, Bu Salma dan Silvi pun mulai mendapatkan teror. Malam itu Bu Salma yang sedang tidur pulas tiba-tiba saja dia mimpi buruk, dan saat itu dia bermimpi berada di sebuah hutan yang gelap sekali. Saat itu Bu Salma kebingungan karena sendirian, dan tiba-tiba saja dia merasakan hembusan angin kencang sekali. Sesaat kemudian Bu Salma juga mendengar ada suara tapakan kaki yang berat dan besar. Bruk, bruk. Bu Salma pun sontak menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya dia saat melihat ke belakang ternyata ada sosok hitam besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala, menatap tajam, bulunya hitam lebat, baunya busuk sekali. Bu Salma pun mencoba untuk lari, terbirit-birit menghindari sosok itu. Namun sosok genderuwo itu tetap mengejarnya, hingga akhirnya beberapa saat kemudian Bu Salma ambruk karena tersungkur dengan batu. Dan bersamaan dengan itu Bu Salma terbangun dari tidurnya. Nafasnya tergesa-gesa tidak beraturan. Keringatnya membasahi tubuh dan jantungnya berdegup kencang sekali. Saat Bu Salma hendak ke kamar mandi, Bu Salma mengedarkan pandangan ke sana kemari karena mendengar sebuah suara. Akan tetapi ternyata tidak apa-apa. Ya, dia pun tidak menghiraukan dan melanjutkan lagi menuju ke kamar mandi. Bu Salma dikagetkan dengan suara seperti dentuman. Duar. Dan suara seperti pasir yang ditabur di atas genteng. Krak, 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 krak. Sontak Bu Salma pun langsung terperanjat, dan dia yang penasaran memilih keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian Bu Salma keluar rumah, dan dia tidak melihat apa-apa di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk tidur lagi. Namun hembusan angin kencang malam itu membuat suasana dingin dan mencekam. Saat Bu Salma masuk ke dalam rumahnya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali, dengan kedua matanya yang merah menyala dan baunya busuk sekali, hingga akhirnya tubuh Salma kaku dan tidak bisa digerakkan. Bu Salma pun pingsan sampai pagi hari, dan keesokan paginya Bu Salma ditemukan oleh Pak Dirga. Segera saat itu Bu Salma dibawa ke kamar dan mencoba untuk disadarkan. Beberapa saat kemudian Bu Salma pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Setelahnya Pak Dirga pamit mau berangkat ke kantor, dan juga Silvi yang mau berangkat sekolah. Akhirnya Bu Salma di rumah sendirian, dan dia siangnya pergi kumpul seperti biasa dengan teman-temannya, arisan bersama. Hingga akhirnya malam harinya Silvi yang ada di rumah sendirian, dia sedang mainan HP di dalam kamar. Dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar. Dia pun segera membukakan pintu kamarnya,
Dan saat dia membuka kamar, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Sylvie pun merinding karena jelas dia di rumah sendirian. Dan saat itu hembusan angin kencang membuat hawanya merinding. Dia yang hendak kembali ke kasurnya tiba-tiba dikejutkan dengan sosok pocong yang menyeramkan sekali berdiri di belakangnya. Namun sesaat kemudian sosok pocong itu menghilang. Dan Sylvie jantungnya masih berdegup kencang. Dia pun kembali ke kasur. Dia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut sambil menangis karena ketakutan. Dan sendirian di dalam rumah. Sementara itu di sisi lain, malam itu Bu Salma yang dalam perjalanan pulang. Di perjalanan tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan putih yang melintas di depan mobilnya. Sontak Bu Salma pun kaget. Dan saat itu betapa terkejutnya Bu Salma melihat ada sosok pocong yang banyak sekali berdiri menutupi jalan. Hingga akhirnya Bu Salma yang kaget. Dia banting setir ke kiri dan dia menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Bruak! Beberapa warga yang melihat langsung membawa Bu Salma ke rumah sakit terdekat. Saat itu Pak Dirga dan Sylvie yang dikabari langsung shock dan langsung ke rumah sakit. Dan saat itu dokter mengatakan kepada Pak Dirga kalau Bu Salma mengalami kelumpuhan total. Bu Salma alami kelumpuhannya usai alami kecelakaan waktu pulang arisan malam dan dikejutkan dengan sosok yang menyeramkan. Bahkan setelah divonis lumpuh, di rumah dia selalu diteror oleh sosok seram. Bahkan Sylvie juga mengalami gangguan-gangguan di malam harinya, sampai-sampai membuat dirinya itu ketakutan sendiri. Sylvie kini suka berteriak ketakutan waktu malam, namun hanya dia yang melihat sosok seram itu. Semenjak itu, Sylvie mulai jarang bersekolah. Malam itu, Sylvie yang sedang rebahan sambil main HP, dia mendengar ada suara mendengkur di dalam kamarnya. Padahal, dia tidur di kamarnya itu sendirian. Akhirnya dia mencoba membalikkan tubuhnya karena suaranya itu terdengar jelas sekali di telinganya. Saat dirinya membalikkan tubuh, betapa terkejutnya Sylvie melihat di sampingnya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur dan baunya busuk. Hingga akhirnya Sylvie pun pingsan saat itu juga sampai pagi hari. Malam berikutnya, Sylvie yang tengah malam bangun karena dia ingin buang air kecil. Sebenarnya dia takut, tapi karena dia sudah kebelet banget, dia pun mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Beberapa saat kemudian dia yang berada di dalam kamar mandi tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. Sylvie. Dia pun mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu, namun dia tidak melihat apa-apa. Krek, suara pintu dibuka. Dan betapa terkejutnya dia saat pintu kamar mandinya dibuka. Ternyata ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Tolong! Teriak Sylvie. Pak Dirga yang saat itu mendengar teriakan anaknya langsung menghampiri. Dan saat Pak Dirga datang, sosok tinggi besar itu pun menghilang. Akan tetapi Sylvie masih terlihat menangis dan ketakutan sambil teriak-teriak sendiri. Sylvie, kamu kenapa nak? Pak Dirga mencoba untuk menenangkan Sylvie, namun dia masih tetap teriak. Hingga akhirnya Sylvie dibawa ke kamar, dan mungkin karena capek, dia ketiduran. Begitu juga dengan Bu Salma yang meskipun lumpuh di dalam kamarnya, dia selalu mendapatkan gangguan yang membuatnya semakin ketakutan dan hidupnya menjadi tidak tenang. Saat itu Bu Salma yang ada di dalam kamar, dia melihat ada bayangan putih yang melintas masuk, dan bayangan itu berhenti di pojok kamarnya. Perlahan terlihat ada sosok putih-putih yang sangat menyeramkan sekali dengan wajah penuh darah dan hancur, bahkan baunya busuk sekali. Pergi, teriak Bu Salma. Pak Dirga menghampiri dan saat itu Pak Dirga tidak percaya dengan yang diucapkan oleh Bu Salma. Sudah Bu, Ibu mungkin halusinasi saja. Mana ada kuntilanak, mending Ibu tidur lagi ya. Beneran Pak, itu ada kuntilanak. Kalau begini terus, Ibu benar-benar stres Pak. Tolong Pak. Setelahnya Pak Dirga beranjak pergi, tak menghiraukan lagi. Memang setelah Bu Salma lumpuh, Pak Dirga tidak tidur lagi dengannya. Hal itu membuat Pak Dirga cemas hingga akhirnya mendatangkan seorang ustadz untuk mengecek anaknya. Usai Ustadz Farid sebut saja didatangkan ke rumah, memang Pak Farid ini merasakan hawa negatif pada Bu Salma dan Sylvie.
Namun untuk kasus Bu Salma, dia tak bisa berbuat lebih. Bu Salma sudah dipastikan cacat seterusnya. Sementara Silvi, menurut penerawangan dari Pak Farid, dia itu diminta sosok yang mengganggunya untuk mengungkapkan kebohongan yang disembunyikannya selama ini. Dan Pak Farid menyuruh Silvi untuk menceritakannya sendiri pada orang tuanya jika ingin berhenti mendapat gangguan. Akhirnya, karena tak mau diteror terus-terusan dan usai disudutkan Pak Dirga, Silvi pun akhirnya mengaku kalau dulu yang mencuri uang itu benar dirinya, bukan Biin. Mendengar itu Pak Dirga pun marah jadi-jadinya. Dirinya merasa bersalah sudah memecat Bu Indah dan membuatnya sedih. Pak Dirga pun memarahi habis-habisan Silvi. Bahkan Bu Salma juga yang malah ikut menyudutkan Biin dulu. Pak Dirga pokoknya tidak mau tahu. Silvi dan Bu Salma harus meminta maaf pada Bi Indah. Namun untungnya Pak Dirga kemudian ditenangin oleh Pak Farid. Dan Pak Farid juga menuturkan, insya Allah gangguan Silvi akan selesai setelah dia mengungkapkan semua kebohongannya, setelah pihak korban sudah memaafkannya. Pak Farid juga menuturkan untuk menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran hidup buat Bu Salma dan Silvi yang sombong dan congkak selama ini. Singkatnya, akhirnya Silvi dan Bu Salma ditemani Pak Dirga datang ke rumah Bu Indah. Di sana Bu Salma dan Silvi meminta maaf dan mengatakan sebenarnya Manto yang saat itu di rumah, dalam hatinya dia puas melihat Bu Salma yang mengenakan kursi roda. Untuk Bu Indah tidak memperpanjang masalah itu. Dia memberikan maaf untuk mereka. Dia sudah berdamai dengan masa lalunya dan kini fokus dengan usaha yang dijalankan dengan anaknya sendiri. Bu Salma dan Silvi pun menangis kala itu dan mereka berjanji akan merubah sikap dan sifatnya. Silvi juga meminta maaf sama Manto karena selama ini dia sudah menjelek-jelekannya. Dan sebelum pergi pulang, Pak Dirga diam-diam memberikan sekepok uang kepada Bu Indah sebagai tanda minta maafnya. Awalnya Bu Indah menolak, namun Pak Dirga tetap memaksa dan berkata dirinya akan selalu dihantui rasa bersalah jika Bu Indah tidak mau menerima pemberiannya. Akhirnya pun Bu Indah mengalah dan menerima uang dari Pak Dirga dan akan menyimpannya dulu. Setelahnya mereka pamitan pulang. Kini Bu Salma memutuskan untuk bertobat dan menjadi pribadi yang baik. Meskipun cacatnya tidak sembuh, dia masih akan tetap lumpuh. Dan Silvi juga sudah berhenti diteror lagi dan dirinya merubah sikapnya di sekolah. Sementara Manto dan Bu Indah kini makin sibuk karena warungnya semakin ramai. Meskipun sederhana, mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari dagangannya itu. Bu Indah bersyukur banget bisa mempunyai anak seperti Manto yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi jangan ditiru ya soal Manto yang menyantet Bu Salma dan Silvi. Selesai. Jangan merendahkan orang lain karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Jangan mentang-mentang menjadi orang kaya bisa berlaku seenaknya dan memperlakukan orang lain di bawahnya dengan seenaknya. Jangan sombong dan menghina orang. Jaga ucapan kita dan tetap rendah hati. Memang pangkat kekayaan bisa merubah seseorang, mulai dari perkataan, nada bicara, bahkan perilaku, gaya hidupnya. Sekali lagi soal Manto, jangan dicontoh ya. Semoga kita selalu rendah hati dalam keadaan apapun dan selalu bersyukur serta sabar dalam menghadapi segalanya, baik menghadapi yang enak-enak maupun yang tidak enak. Jaga ucapan kita jangan sampai menyinggung dan menyakiti hati orang lain, karena bisa jadi orang itu bisa menerima atau tidak dengan ucapan dan perbuatan kita. Akhir kata, Tony FS pamit. Terima kasih semuanya sudah menyimak sejauh ini di sini. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.